Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang analisis laba kotor sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester, yaitu analisis laporan keuangan. Di sini saya sebagai Agus Rianto dengan nomor NPM 102200068, saya akan membahas materi dan nanti contoh kasus akan dibahas dengan teman saya, yaitu Farhan Nur Jamal. Jenis laba. Jenis laba itu ada dua. Yang pertama, laba bersih, yaitu net profit. Yang kedua ada laba kotor, yaitu gross profit. Apa sih itu laba bersih? Yaitu laba bersih merupakan salah satu nilai keuntungan atau pendapatan dari suatu penjualan yang sudah dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Sedangkan untuk gross profit atau laba kotor, yaitu nilai keuntungan dari suatu aktivitas penjualan belum dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Nah, itulah perbedaannya. Apa sih itu analisis laba kotor? Analisis laba kotor adalah suatu aktivitas dalam perusahaan yang belum dikurangi dengan beban-beban yang lainnya, seperti biaya overhead pabrik, biaya overhead, biaya tenaga kerja atau karyawan, biaya pajak penghasilan, ataupun yang lainnya. Nah, itulah analisis laba kotor. Untuk menentukan analisis laba kotor, perlu yang namanya data. Nah, untuk datanya ada 3. Yang pertama, target yang telah ditetapkan. Yang kedua, pencapaian hasil laba dari periode tersebut. Dan yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Itulah salah satu untuk bisa menganalisis laba kotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor yaitu ada 2. Yang pertama, faktor penjualan. Yang kedua, faktor harga pokok penjualan. Apa sih itu faktor penjualan? Yaitu ada 2. Yang pertama, faktor harga jual. Yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual. Nah, untuk yang selanjutnya, faktor harga pokok penjualan sama ada 2. Yang pertama, harga pokok rata-rata. Yang kedua, jumlah barang yang dijual. Itulah contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Selain dari faktor-faktor, ada juga manfaatnya. Manfaat untuk bagi perusahaan dengan analisis laba kotor. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab naik atau turunnya harga jual. Dan yang kedua, untuk mengetahui penyebab naik atau turunnya harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik atau turunnya harga jual. Dan yang keempat, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik atau turunnya harga pokok. Dan yang kelima, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode. Dan untuk yang terakhir, yang keenam, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan demi pencapaian laba kotor sebelumnya. Nah, itulah sedikit materi tentang analisis laba kotor. Dan untuk selanjutnya, contoh kasus akan dibahas oleh saudara Farhan Nur Jamal dengan perusahaan Peacock Florist. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Agus Trianto, pada kali ini saya Farhan Nur Jamal dengan NPM 102200064 akan mengimplementasikan analisis laba kotor pada perusahaan Peacock Florist. Peacock Florist merupakan usaha dalam bidang perkebunan. Pada tahun 2021, Peacock Florist memiliki penjualan bersih senilai 75 juta rupiah, harga pokok penjualan 60 juta rupiah, dan jumlah barang yang dijual senilai 15.000 unit. Pada tahun 2022, Peacock Florist memiliki penjualan bersih senilai 102 juta rupiah, harga pokok penjualan senilai 85 juta rupiah, dengan barang yang dijual senilai 17.000 unit. Dalam 2 periode tersebut, Peacock Florist mengalami peningkatan, seperti penjualan bersih meningkat menjadi 27 juta rupiah, harga pokok penjualan meningkat menjadi 25 juta rupiah,
dan jumlah barang yang dijual meningkat 2.000 unit. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, perubahan-perubahan tersebut terjadi karena memiliki sebab. Yang pertama, karena faktor penjualan. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual sebesar 17 juta rupiah. Yang kedua, karena jumlah kuantitas penjualan. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, karena harga pokok penjualan. Kenaikan laba kotor karena perubahan harga pokok sebesar 17 juta rupiah. Dan yang terakhir, karena jumlah kuantitas penjualan. Kenaikan laba kotor karena perubahan jumlah penjualan sebesar 8 juta rupiah. Laporan perubahan laba kotor pada perusahaan Vicok Floris tahun 2022-2021. Kenaikan penjualan sebesar 27 juta rupiah dikurangi dengan kenaikan harga pokok penjualan sebesar 25 juta rupiah, sehingga kenaikan laba kotor pada perusahaan Vicok Floris tersebut 2 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.